Halo kaum intelektual sekalian, wah gila 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 gila, luar biasa. Menurut saya pribadi ini tidak disukai oleh warga Konoha. Ya, ini sangat mengiris hati dari para warga Konoha. Dan saya tidak akan berpihak di video ini ya. Saya mengulas masalah ini dari sudut pandang yang sangat-sangat netral. Jadi guys, ya saya punya pertanyaan sama yang nonton video ini. Ya, seperti di video barusan ya, kalau kita perhatikan ada sebuah kejadian yang tidak mengenakan di New Zealand. Jadi guys, di sana ada sentimen negatif ya. Ada upaya mengusir imigran muslim dan ada demo besar-besaran. Padahal jumlah muslim di sana itu cuman 1% ya. Kalau nggak salah, koreksi kalau salah ya, sekitar 70 ribuan ya gitu ya, nggak sampai 100.000 gitu ya, nggak sampai jutaan gitu ya umat muslim yang ada di sana. Tapi ya yang jadi pertanyaan, ya dari sekian banyaknya agama di sana, ada agama Mormon, ada agama Buddha dan lain sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan, mohon maaf bagi yang tersedia, mohon maaf sebesar-besar, saya cuma bertanya, mohon maaf ya, saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini ya. Kenapa ya dari sekian agama di sana di New Zealand, kenapa cuman Muslim yang didemo? Saya cuma bertanya guys ya, mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya dan yang beragama lain gitu, kenapa agama Kristen nggak didemo? Padahal di sana mayoritas agnostik dan ateis. Kalau nggak salah, menurut data, koreksi kalau salah ya, sekitar 50% ateis dan agnostik di New Zealand ya. Kemudian sekitar 30% Kristen, ya sisanya agama lain gitu ya. Agama Mormon ya, Hindu juga ada ya, Buddha dan Muslim gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ya cuman satu agama yang dibenci di sana gitu? Kenapa cuman satu agama yang didemo? Kenapa gitu? Saya tidak berpihak, jangan berpikir negatif dulu ya, jangan seujon dulu ya. Seujon itu kan dilarang dalam agama ya. Saya cuma bertanya, saya tuh orangnya penasaran gitu ya. Saya tidak ada niat jahat di sini ya. Ya nggak ada mens rea di sini. Saya cuma bertanya, kenapa gitu? Tidak hanya di New Zealand, di UK juga gitu ya, di Inggris juga ya, ada sentimen negatif terhadap agama tertentu gitu ya. Ya, ada demo gitu ya. Ada datanya tuh ya. Saya tidak asal mangap gitu. Ada datanya. Ya. Semua saya katakan di video ini ada datanya. Ya, kemudian di Eropa seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa cuma satu agama doang gitu? Kenapa Kristen nggak didemo gitu ya? Kenapa Buddha nggak didemo gitu? Kenapa? Apakah mereka itu sentimen terhadap agama atau umatnya? Jadi di sini ya ini sangat sensitif ya. Mohon maaf bagi yang tervideonya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini. Saya cuma penasaran gitu ya. Saya cuma bertanya gitu ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan kok, tenang aja gitu ya. Saya cuma bertanya. Mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya. Jadi saya tidak ada niat jahat di sini ya. Saya cuma bertanya karena saya itu orang yang sangat penasaran sehingga saya suka membaca ya. Dan ketika saya baca data, ya rata-rata seperti itu, ada sentimen negatif gitu. Nah, kalau misalnya dia mengatakan, oh yang salah itu kan orang Eropa, orang New Zealand, mereka aja sebenarnya yang tidak suka dengan kita, mereka aja anti Islam gitu dan lain sebagainya. Tapi ya, kalau Eropa itu anti dengan agama misalnya, dengan agama kita misalnya, lalu kenapa ya umat Muslim banyak yang pergi ke sana? Kenapa banyak umat Muslim yang imigran di sana? Jadi disclaimer on ya, ini imigran ya, bukan orang New Zealand asli gitu ya, bukan orang Eropa asli, imigran ya. Jadi bedakan ya, umat Kristen yang ada di Konoha itu bukan imigran. Ya, mereka sudah ada sebelum Indonesia terbentuk ya. Sudah ada puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi mereka bukan imigran. Imigran itu imigran nyaman gitu. Itu baru imigran ya. Karena mereka datangnya belakangan gitu ya. Tapi mungkin 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi, imigran nyaman itu bukan imigran lagi namanya. Udah penduduk pribumi. Jadi ya tergantung seberapa lama gitu ya. Berapa periode gitu ya. Jadi umat muslim di Eropa itu ya rata-rata imigran gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh banyak tuh yang mualaf di sana, mana datanya? Ya, Eropa mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, terutama peningkatan dalam agama Muslim itu karena faktor kelahiran.
ya bukan karena pindah agama gitu. Kalau nggak coba kasih datanya. Ya, saya fair ya. Saya akan bahas di next video. Saya tidak ada niat jahat di sini ya. Saya cuma bertanya gitu ya. Kalau ya misalnya nih agama tertentu mengatakan bahwa orang-orang Eropa itu kafir gitu ya, orang-orang Kristen itu kafir, ya, orang-orang Eropa itu jahat gitu ya, mereka nggak berperi kemanusiaan, mereka itu sentimen dengan agama kita, mereka anti dengan agama kita. Lalu kenapa gitu pergi ke sana? Kenapa banyak imigran di sana? Kenapa nggak bangun aja misalnya nih peradaban yang bagus misalnya di Timur Tengah gitu ya. Ya, membangun peradaban Muslim yang luar biasa gitu ya. Jadi sehingga umat Muslim itu nggak perlu pergi ke Eropa nyari suaka ya, ngemis-ngemis paspor di sana ya, ngemis-ngemis visa gitu. Jadi itu yang saya pertanyakan. Kenapa gitu ya? Kalau mereka itu jahat gitu. Ya saya cuma bertanya, saya tidak akan memberikan jawaban di sini. Kenapa gitu? Kan katanya orang-orang kafir itu jahat gitu. Kenapa pindah ke negara negara kafir gitu kalau mereka jahat gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ya, mohon dijawab ya. Mohon maaf bagi yang nonton video. Disclaimer, saya tidak ada niat jahat di sini ya. Saya tidak memojokkan agama apapun di sini. Saya hanya mengobservasi gitu. Saya cuma bertanya, kenapa gitu ya? Karena kalau sedikit-sedikit kita menyalahkan orang lain ya, sedikit-sedikit kita menyalahkan lingkungan, itu tidak akan ada perubahan. Artinya gini ya, ibaratnya gini ya. Dulu gue punya temen namanya John ya. Jadi waktu di kampung nama temen gue itu ada namanya John, dua orang tuh ya. Satu John yang baik, satu John yang ya sedikit kurang baik lah gitu ya. Jadi katakanlah ya John A, John B. Si John B ini ya di mana-mana dia terus gitu bermasalah. Ya di satu kampung bermasalah, di sekolah bermasalah gitu, di mana-mana bermasalah, di kosannya bermasalah gitu ya. Pokoknya dia pergi ke suatu daerah itu punya masalah terus gitu ya. Ya pokoknya ada kasus gitu ya. Sehingga apa? Sehingga si John B ini dimusuhi gitu ya, banyak orang memusuhi gitu, di mana-mana dimusuhi gitu ya. Banyak mengatakan bahwa ini orangnya tidak baik ya, nggak ramah lingkungan, nggak sopan gitu ya. Seenaknya aja gitu ya, pengen mengubah aturan di suatu lingkungan gitu ya. Saya tidak mengatakan ini agama yang ada di Konoha ya, enggak. Ini di luar negeri ya, disclaimer on ya. Jangan langsung ini ya, tersinggung ya. Ini ibaratnya gitu, ibaratnya. Kemudian ya teman gue yang namanya John A ini ya, di mana-mana dia diterima gitu, baik orangnya gitu ya, sopan gitu ya, bisa bersosialisasi gitu ya, karakternya bagus ya. Jadi ada dua orang manusia namanya John, sama-sama John. Nah yang jadi pertanyaan, yang bermasalah ini siapa? John A atau John B? Sementara si John B ini di mana-mana diusir gitu ya, karena sering bikin ulah. Setiap dia pindah ke satu daerah diusir gitu. Nah yang jadi pertanyaan, yang bermasalah itu si John B ini atau lingkungannya? Saya cuma bertanya ya. Kalau misalnya mengatakan, oh lingkungannya yang salah, tapi kenapa si John A ini bisa diterima di lingkungan yang baru gitu? Kenapa si John B ini nggak bisa diterima gitu? Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, dalam beragama juga seperti itu. Ya kalau misalnya umat daripada agama kita itu di mana-mana misalnya dimusuhi gitu ya. Ya ada sentimen negatif terus gitu ya. Kemudian sering didemo gitu, sering diusir gitu. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan ya. Ya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan-jangan ada yang salah dengan tradisi kita dalam beragama, ada yang salah dengan pola pikir kita, ada yang salah dengan penafsiran agama kita, ada yang salah dengan pemahaman kita dalam beragama, ada yang salah dengan pola pikir kita gitu. Iya kan? Karena agama itu kan tercipta beberapa abad yang lalu, misalnya abad pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Itu agama diciptakan pada saat zaman itu kan. Nah, itu kan relevan di zamannya. Ya jangan-jangan zaman sekarang ya tradisi dalam beragama itu ya nggak bisa dibawa-bawa gitu, nggak relevan lagi gitu. Misalnya ya ada aturan agama kita tuh yang bertentangan dengan humanisme misalnya, kemanusiaan misalnya. Ya saya cuma bertanya, apakah ini penyebabnya atau tidak? Saya tidak akan memberikan jawaban ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Tujuan saya itu baik ya, ya supaya apa? Supaya ada perubahan gitu ya. Karena gini guys ya,
Ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Ya kalau sedikit-sedikit kita menyalahkan orang lain gitu ya, menyalahkan lingkungan seperti teman saya itu ya, John B, teman saya. Itu selalu menyalahkan lingkungannya. Saya tuh ya sering ngobrol sama si John B ini. Kebetulan satu kelas sama saya dulu ya, SD, SMP gitu. Saya sering ngobrol sama dia. Dan dia tuh selalu menyalahkan orang lain. Dia merasa paling sempurna gitu ya. Oh, paling wow. Oh, saya tuh paling benar gitu. Orang lain tuh salah gitu ya. Oh, mereka itu anti dengan gue gitu ya. Mereka aja anti dengan gue. Mereka aja anti dengan John. Ya, ya gue nggak ada salah kok. Mereka kok yang anti dengan kita. Mereka cuman fobia gitu ya. Jadi si John ini teman saya ini ya, dia sering mengatakan mereka tuh fobia sama gue ya. Lalu ya kalau misalnya saya membantah ya, ya mereka kan fobia kan gara-gara kelakuan lu ya. Mereka nggak benci dengan agama lu gitu ya, karena gara-gara kelakuan lu gitu, karakter lu. Mereka nggak benci dengan lu ya. Mereka nggak benci dengan eh, lu dari suku apa, dari marga apa, dari keturunan apa, aliran apa gitu ya. Ya, jadi ya ini yang perlu kita pahami gitu. Ya jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan kita itu yang bermasalah gitu. Saya juga ya mohon maaf, saya bukan si paling cerdas gitu, si paling sopan atau si paling wow gitu. Karena ya saya juga bukan orang yang sempurna ya. Artinya gini ya, saya tuh orang yang sangat-sangat penasaran dengan yang berbau humanisme, yang berbau antropologi ya. Karena ini juga background saya. Saya waktu di kampus itu belajar sastra, ya sastra juga seperti itu kok ya, mempelajari karakter manusia gitu ya, ya yang berbau dengan budaya gitu. Jadi guys ya, ternyata kalau misalnya nih ya kita pergi ke suatu daerah itu selalu ada penolakan ya, selalu bermasalah dan lain sebagainya. Sepertinya gitu ya, sepertinya ada yang salah dengan penafsiran agama kita. Ada yang salah dengan tradisi dalam beragama kita. Ada yang salah dengan pemahaman kita dalam beragama. Kalau misalnya mengatakan, lah kok lu sebut-sebut agamanya? Ya karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Banyak orang nggak sadar bahwa agama itu mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Banyak banget ya. Karena gini. Mohon maaf ya, mohon maaf bagi yang tertuduh ini. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Jadi gini, ya kalau misalnya nih ada yang mengatakan agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sementara ya memilih pemimpin sekalipun kita seiman, iya kan? Ya kita kan memilih pemimpin itu seiman kan? Ya, kita memilih yang seagama gitu. Itu mempengaruhi, ya seiman itu mempengaruhi. Ya, kemudian agama juga punya bias tanpa kita sadari. Kita lebih memilih teman yang seagama daripada yang beda agama. Ya, itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan, mohon maaf ya, kalau ada yang mengatakan agama tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, kayaknya itu dipertanyakan gitu. Di sekolahnya di mana gitu ya? Kok nggak ini ya, nggak pengaruh gitu. Padahal itu pengaruh banget. Pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama, cara makan, cara minum gitu ya. Ya, agama kan mengatur cara minum kan. Ya, dalam agama tertentu kan seperti itu ya. Apakah ini boleh diminum atau tidak, apakah ini halal atau tidak, itu kan eh, aturan dari agama kan. Jadi itu mempengaruhi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah penafsiran-penafsiran seperti ini yang tidak disukai oleh orang-orang New Zealand sehingga mereka itu ada sentimen negatif dengan kita? Jadi itu pentingnya introspeksi diri. Ya, mohon maaf, saya juga ikut introspeksi diri ya. Saya tidak ada niat memojokkan agama tertentu di sini ya. Tujuan saya itu baik ya. Ya supaya ada kemajuan gitu ya. Ya kalau kita nggak pernah introspeksi diri, ya bangsa kita tidak akan jadi negara maju. Nggak, nggak akan jadi negara maju. Gimana mau negara maju coba orang dikritik seperti ini juga udah kejang-kejang kelanjutan berjemaah ya. Jadi saya tidak akan memberikan kesimpulan, Anda yang memberikan kesimpulan ya. Saya cuma bertanya, dan bertanya. Saya tidak akan memberikan pernyataan di video ini. Anda yang menyimpulkan. Jadi guys ya, jadi sebelum kita menyalahkan orang lain, kita periksa dulu diri kita apakah kita itu benar atau tidak gitu. Saya juga bukan orang yang sempurna ya. Ya jangan-jangan gitu ya. Aturan kita dalam beragama itu tidak diterima orang lain. Misalnya ya, dalam beribadah kita mengganggu orang lain misalnya. Ya bisa aja menggunakan suara-suara tertentu sehingga orang terganggu gitu. Kita nggak tahu kan, who know kan. Kemudian makanan misalnya, kita mengatur makanan misalnya, apakah ini makanan boleh dimakan atau tidak.
ya apakah ini memberatkan atau tidak gitu ya. Kemudian ada banyak ya, apa ya, kemudian aturan dalam ibadah ya, saat bekerja kita tidak mau memisahkan antara pekerjaan dengan ibadah. Jadi ya itu yang perlu kita renungkan ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya hanya ngajak yang nonton ini untuk berpikir kritis. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.